Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Humas yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita rahmat, nikmat seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Dwi Safitri dengan NIM 22002234. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan yaitu marketing, advertising, branding, dan public relation. Baik, langsung saja kepada materi kali ini. Public Relations sebagai satu mata kuliah wajib yang diambil dalam jurusan administrasi pendidikan sebenarnya memberikan dampak yang tidak hanya ketika saudara atau kalian bekerja di lembaga atau organisasi manapun, tapi konsep kehidupan public relation itu bisa diambil dan dibawa dalam kehidupan secara personal. Artinya, tahap demi tahap proses bagian tujuan dan syarat perilaku dari seorang public relation officer ketika Anda memanfaatkan menjadi bagian dari diri kita yang sebenarnya akan menjadi satu kunci sukses untuk kita melangkah dan melakukan apapun bentuk kehidupan kita. Baik, kita coba lihat konsep ini. Ada 4 istilah yang muncul yang seringkali dianggap sama oleh sebagian orang pada konsep yang sangat berbeda. Apa saja konsep tersebut? Yaitu yang pertama marketing, dan yang kedua adalah istilah advertising, yang ketiga branding, dan yang terakhir adalah public relation. Nah, ini dicontohkan dalam satu konsep sederhana ketika ingin memiliki satu hubungan dengan seseorang atau lawan jenis. Baik, yang pertama itu adalah marketing. Marketing pada prinsipnya, istilahnya orang sekarang itu adalah sebuah pemasaran yang merupakan sebuah proses membuat masyarakat atau membuat orang lain tertarik pada produk ataupun jasa dari sebuah perusahaan atau dari kita ketika ingin memperkenalkan sesuatu kepada mereka. Untuk apa? Untuk melakukan proses yang lebih panjang. Dan biasanya kalau organisasi yang lebih besar yang menghasilkan produk, mereka melakukan riset pasar, namanya melakukan analisis pencarian pelanggan yang ideal. Dan definisi itu pada akhirnya juga menjadi amat luas, menjelaskan bagaimana proses di dalam marketing itu sendiri. Dan pemasaran dalam istilah orang kita dimulai dari proses pengembangan produk, metode distribusi, kemudian dilakukan penjualan produk dan jasa atau pengiklanan. Nah, jadi problem marketing fokusnya lebih kepada meyakinkan orang lain bagaimana produknya terjual. Ketika seseorang ingin meyakinkan lawan jenisnya bahwa saya pantas dipilih, bahwa saya adalah laki-laki yang baik, orang yang setia, maka mau tidak mau dia sendiri yang harus menjelaskan kepada calon dalam tanda kutip orang yang akan dijadikan sebagai pasangannya. Dalam kalimat ini dibunyikan si pria ini menjelaskan I'm a great lover. Itu dijelaskan kepada si perempuan ini karena kalau itu tidak dijelaskan, lawan jenisnya tidak akan pernah tahu bahwa dia adalah laki-laki yang baik, yang setia, yang kadang-kadang di dalam proses meyakinkan itu mereka bisa melakukan banyak trik dan strategi dan cara. Karena fokus utamanya adalah agar dia diterima, agar lawan jenis yang dimaksud itu atau kalau dalam konteks marketing sebenarnya agar orang yang menjadi target pemasarannya itu meyakini, mengenal, mengetahui sehingga mau membeli apa yang dia sampaikan. Nah,
Arti kalau dalam konsepsi laki-laki ingin mendekati si perempuan ini, wanita ini, bahkan dia meyakinkan pilihlah saya, karena saya laki-laki yang baik. Saya am a great lover. Saya setia. Saya adalah orang yang disiplin. Jadi laki-laki tersebut menjual dirinya sendiri dengan strategi-strategi itu yang kadang-kadang rayuan gombal pun bisa muncul di situ. Karena tujuan utama dari marketing adalah penjualan, meyakinkan, mengenalkan sesuatu dalam bentuk produk atau jasa kepada orang lain. Sehingga si perempuan ini yakin, mengerti bahwa laki-laki ini pantas diterima atau tidak. Kalau dia jitu dalam menjelaskan penjualan tentang dirinya, sangat luar biasa menjual dirinya, maka si wanita ini akan tertarik, akan yakin, kemudian menerima dan membalas perhatiannya. Tapi kalau laki-laki dilihat tidak baik, ia tidak memiliki kemampuan yang jitu dalam menjelaskan, meyakinkan lawan jenisnya, maka ini sama juga dengan bohong. Jadi fokusnya berbeda. 4 hal yang seringkali dianggap sama oleh orang banyak. Kemudian kita lihat yang kedua adalah advertising. Advertising itu apa? Kalau dilihat dari istilahnya, itu sebuah penyajian materi atau pesan atau bentuk komunikasi sebuah lembaga, sebuah organisasi, atau seseorang kepada masyarakat, kepada publiknya. Namun, penyajian materi kalau pesan ini dilakukan melalui media massa dengan menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Dan seringkali kalau kita lihat-lihat, advertising ini dikaitkan bahkan diartikan sebagai jasa periklanan. Biasanya hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mempromosikan sebuah produk, barang ataupun jasa yang sedang dijual oleh perusahaan. Jika Anda memiliki sebuah perusahaan yang menjual satu produk, maka Anda bisa menggunakan jasa periklanan untuk mempromosikan. Maka dalam konteks periklanan ini seakan-akan dia menjual dirinya harus berkali-kali supaya si perempuan ini tahu, tidak sekali saja, mesti berulang-ulang. Kenapa orang mau membayar periklanan begitu mahal? Supaya produknya diketahui orang banyak dan itu tidak sekali promosi, tapi berkali-kali. Maka dalam konteks periklanan, biaya promosi jauh lebih besar daripada biaya produksi. Sehingga ini akan menjadi pengguna dari si pemilik produk. Jadi kalau dicontohkan, si laki-laki ingin menarik perempuan ini, maka dia meski berkali-kali meyakinkan dulu, saya adalah orang yang setia, saya adalah orang-orang yang baik, tidak bisa hari ini, besok diulang lagi. Usaha tersebut diulang lagi setiap kali bertemu dia meski mengingatkan kembali. Itulah konsep advertising. Kemudian kita beralih kepada yang ketiga adalah yaitu branding. Branding adalah kalimat yang sedikit lebih berbeda dibandingkan dengan yang pertama dan yang kedua. Dia berubah oleh kalimat yang muncul. Jadi ketika langkah ini sudah dilakukan si perempuan sudah mendengar, sudah paham, sudah tahu, kemudian dia mencari kebenaran, maka dia bisa memperoleh brand. Brand artinya si laki-laki ini sudah punya branding dalam pikiran si perempuan. Artinya dia sudah bisa terima. Kenapa? Karena dia sudah yakin, tidak tahu sebab langkah menuju branding ini prosesnya panjang. Jadi kalau kita lihat misalnya branding itu apa sih? Sebenarnya kata branding itu sudah berkembang, bukan hanya sekedar merek atau nama dagang dari satu produk, jasa ataupun perusahaan yang berkaitan
dengan hal-hal yang kasat mata dari merek itu sendiri, seperti nama, logo, atau nama dagang maksudnya. Logo juga termasuk ciri visual lainnya. Kini konteks branding itu juga beralih dan berkembang menjadi citra, kredibilitas, karakter, kesan, persepsi, dan anggapan di benak konsumen. Artinya si perempuan sebagai konsumen dari si laki-laki ini sudah punya brand sendiri tentang dia mengenai karakter, kredibilitas, dan juga kesan si perempuan terhadap laki-laki tersebut. Jika laki-laki mengatakan I'm a great lover, langsung ditekan si perempuan. It's okay, I know, I understand you're a great lover. Hal ini sampai ke tahap branding. Bayangkan kalau ketiga ini kita lakukan dalam konsep keseharian, manfaatnya itu apa? Untuk meyakinkan orang dalam konteks dunia kerja. Ilmu marketing perlu dalam proses meyakinkan orang lain untuk mengetahui siapa Anda. Advertising dalam konsep kita menjual, mengiklankan diri kita berkali-kali, sehingga orang lain bisa paham dan tahu betul. Kemudian ketika mereka sudah tahu persis apa bagian-bagian yang ada, maka branding kita akan muncul dengan sendirinya, sehingga bisa langsung ditangkap oleh orang yang menjadi sasaran Anda tadi, dalam tanda kutip, kalau di dalam konteks dunia kerja. Jadi, public relation, 3 bagian ini sudah menjadi satu kesatuan. Sebenarnya laki-laki tersebut tidak perlu menjelaskan kepada si perempuan, tidak perlu berkali-kali mengatakan bahwa dia adalah laki-laki yang baik, supaya si perempuan tertarik kepada si laki-laki ini. Dia tidak perlu membuat brandnya untuk meyakinkan si perempuan bahwa dia pantas untuk diterima, tapi brand itu sudah termasuk. Semua orang-orang di lingkungannya, kalau dibilang dia adalah laki-laki soleh, misalnya dengan kita berbuat kebajikan, kita memang soleh dan taat beribadah, dan semua orang tahu persis bahwa itu memang sudah perilaku dalam keseharian kita, bukan dibuat-buat, maka yang akan menjelaskan kepada si perempuan ini bukan lagi kita, bukan lembaga kita, bukan perusahaan kita, bukan organisasi kita, justru masyarakat, justru orang lain yang tahu persis kredibilitas kita, sehingga yang laki-laki ini tidak perlu susah-susah lagi mengeluarkan tenaga, pikiran, dan biaya, karena tanpa kita sadari, orang yang tahu persis dengan kita akan bicara, akan memperjualbelikan diri kita. Misalnya orang itu bilang, percaya sama gue, percaya sama saya bahwa dia memang laki-laki yang baik, dia laki-laki yang setia dan pantas untuk kamu terima. Sebenarnya kalau konsep ini kita pahami, sebenarnya sudah hampir 78% bahwa kita paham dan mengerti sebenarnya public relation itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah public relation. Dalam konsep umum, public relation ini perlu kita ketahui bahwa ada satu proses yang sangat terkenal dari Marsden yang mengindikasikan 4 step yang diberi nama dengan RISE. Ini merupakan singkatan dari Research, Action, Communication, dan Evaluation. Pekerjaan seorang public relation officer atau apapun istilahnya, artinya pelaku-pelaku PR di lembaga, di setiap organisasi, pekerjaannya amat sangat tidak mudah. Bahkan besar kecilnya sebuah lembaga, hidup matinya sebuah lembaga, nyawanya sebuah lembaga, sangat ditentukan seberapa hebatnya PR yang ada di organisasi tersebut. Artinya kalau dibawa ke diri kita sendiri, ke kita secara personal, hebatnya kita sangat ditentukan seberapa piawainya ilmu PR yang ada di dalam diri kita. Seberapa kerennya ke-PR-an kita, karena memang banyak, karena kegiatannya tidak sedikit. Maka di negara-negara hebat, negara-negara yang bukan negara berkembang,
Tapi negara maju yang menganggap posisi dari PR itu hampir selevel dengan pimpinan tertinggi. Agak sedikit berbeda dengan yang berkembang seperti di Indonesia, yang humas dalam tanda kutip terletak di bagian yang kecil sehingga pekerjaannya juga dianggap kecil. Tapi kalau public relation itu hampir satu level dengan pimpinan tertinggi, kenapa kegiatannya itu banyak? Kita ambil contoh sebagai lembaga pendidikan, misalnya di kampus kita ada satu data yang diperoleh. Contoh bahwa lulusan kita itu baru diterima 20% di dunia kerja. Ternyata ini besar bukan? 80%-nya itu kemana? Berarti kalau hanya sekedar mahasiswa, publik internalnya, kalau hanya dosen, kalau hanya pegawai, kalau hanya ketua jurusan, dekan, wakil rektor, sampai rektor, ini kadang-kadang hanya berpikir hanya sepintas. Tetapi kalau PR harus memikirkan dengan mengumpulkan fakta dan data empirik. Ada apa ini? Kenapa hanya 20%? Ada masalah apa? Maka dilakukan yang pertama adalah research. Penelitian lapangan untuk menemukan berbagai data-data akurat. Berarti apa yang bisa dilakukan? Yaitu misalnya mendatangi industri. Salah satunya untuk menemukan data kenapa perusahaan A ini tidak menerima lulusan dari lembaga kita. Ada masalah apa? Diulik berkali-kali sampai menemukan data. Ternyata misalnya kemampuan bahasa Inggris lulusan kita itu rendah. Kemampuan berbicara atau public speakingnya itu rendah. Berarti ada dua masalah. Meski diperoleh bahwa secara akademik IPK dan IP mahasiswa kita itu bisa sampai 4 misalnya. Tapi ketika bahasa Inggris dan kemampuan meyakinkan orang lain atau kemampuan public speaking, kemampuan negosiasinya rendah, sementara perusahaan atau lembaga tempat yang seharusnya dia bisa diterima justru menuntut itu. Maka ini adalah sebuah kesalahan fatal. Nah, tidak berhenti di situ, riset terus melakukan ke semua lini, ke semua tempat, semua publik internal, eksternal, kemudian hasil data ini dibawa ke lembaga untuk diperbincangkan dengan para pengambil kebijakan. Terus apa yang harus kita lakukan supaya lulusan kita itu paling tidak bukan 20%, tapi seharusnya itu diterima 80%. Berarti kemampuan bahasa Inggrisnya harus dibenahi dan kemampuan public speakingnya juga diperbaiki. Strategi apa? Misalnya kalau dalam bahasa Inggris tidak hanya menambahkan mata kuliah bahasa Inggris, tapi sudah saatnya dosen misalnya menggunakan sumber-sumber pembelajaran dalam versi bahasa Inggris. Misalnya artikel dan jurnal untuk dianalisis oleh mahasiswa. Yang tidak tahu sekarang terpaksa harus tahu, yang tidak pernah membaca sekarang terpaksa menjadi membaca. Itu adalah sebuah proses pembiasaan atau public speaking. Kalau public speaking ini seharusnya sudah menjadi mata kuliah wajib hampir di seluruh prodi. Setiap lulusan betapapun pintarnya secara akademik selalu diakhiri dengan wawancara kerja dan kegagalannya hampir 95%. Calon pencari kerja baru masalahnya di kemampuan meyakinkan orang lain atas jawabannya ketika wawancara kerja. Gagalnya mereka lebih banyak di situ, apalagi misalnya kalau kita yang LPTK. Nah, kalau calon guru tidak bisa berbicara, tidak mampu menjelaskan, tidak mampu melakukan pendekatan, intonasinya bermasalah, artikulasinya juga, apa iya dia bisa jadi guru yang baik? Ini akan ditemukan dalam bentuk research, kemudian diolah oleh para public relation officer lembaga dalam bentuk action. Mereka tidak cukup mengumpulkan data, tapi data dibawa untuk dilakukan perubahan melalui tindakan-tindakan. Communication. Syarat utama public relation itu adalah kemampuan berkomunikasi, bahkan lebih daripada itu.
Communication di sini adalah mengkomunikasikan data-data ini dalam bentuk tindakan kepada semua publik internal yang terlibat untuk sampai ke mahasiswa, sehingga mereka bisa memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang benar dan baik. Mereka bisa memiliki kemampuan public speaking yang oke. Artinya dituangkan dalam bentuk kurikulum yang mampu menjawab maunya pasar dan industri. Dan ini tidak hanya dalam 1 dekade, tidak hanya dalam 1 tahun atau 2 tahun, tapi dilakukan evaluasi berkali-kali. Sampai kemudian dia mengambil data lagi, kemudian si public relation official lembaga melihat lagi ke industri. Apakah 20% ini terjadi peningkatan tetap atau terjadi penurunan? Kalau terjadi peningkatan berapa persen? Kalau terjadi penurunan ada apa? Kalau tetap tidak mendapatkan atau tidak bertemu dengan solusi yang tepat, tariklah lagi ke lembaga untuk diperbincangkan bersama, menemukan solusi terbaik sehingga betul-betul mahasiswa di lembaga kita atau di kampus kita layak diterima di industri kerja melebihi 80%. Sebenarnya lembaga manapun juga begitu. Maka konsep dari apa yang ditawarkan oleh Marston ini menggambarkan 4 proses ini dalam satu model yang disebut dengan RISE model. Jadi itulah sebagian konsep umum tentang public relation yang perlu dijadikan sebagai bahan renungan, bahwa public relation itu sebenarnya satu hal yang menjadi cikal bakal keberhasilan setiap kita dan juga menjadi nyawa di setiap lembaga, sehingga betul di negara terhebat sekalipun public relation menempati posisi yang sangat tinggi. Bahkan dari sisi penghasilan, orang-orang yang berkecimpung di dunia public relation mendapatkan gaji yang tidak sedikit, sehingga kita pun layak untuk sampai ke tahap itu. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kata dari saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.